Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak mensyukuri keluarga yang kita hidupi bersama, sebuah anugerah Tuhan yang memperindah kehidupan kita. Sebab dengan ada di tengah keluarga, kita merasakan hidup, sungguh-sungguh hidup. Dan di sanalah kita merasakan betul-betul bagaimana mengasihi dan dikasihi, melayani dan dilayani. Pendek kata, tiap keluarga menjadi cara Tuhan untuk membentuk kita, menghidupi kita, sekaligus membahagiakan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki keluarga yang baik, dan kami ingin memenuhi hati pikiran kami juga dengan firman-Mu, supaya hari ini dan tiap hari kami makin menikmati kehidupan berkeluarga yang menyenangkan, dan keluarga-keluarga bisa makin menjadi berkat bagi anak-anak, dan membangun kehidupan anak-anak yang sehat. Dan kelak anak-anak itu pun bisa menjadi alat-alat Tuhan untuk membangun keluarga-keluarga yang hebat, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang menjadi kesaksian dan berkat bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak bicara tentang bijak di tengah perbedaan. Karena memang perbedaan itu bisa berbahaya sekali kalau tidak kita kelola dengan baik. Perbedaan sering menjadi dasar orang untuk berselisih. Bahkan perbedaan bisa menimbulkan perang. Ya. Sudah banyak kasus kita lihat bagaimana perbedaan di tengah perbedaan pendapat menjadikan pertikaian. Perbedaan suami istri bisa menghasilkan perceraian. Perbedaan orang tua dan anak bisa membuat hubungan retak dan seterusnya. Mari kita belajar, tapi sebenarnya dari Albert Einstein mengatakan demikian. Kalau kita punya pendapat yang benar, tetapi hati-hati, pendapat benar juga memiliki kemungkinan untuk salah. Sebaliknya pendapat orang lain yang kita anggap salah juga memiliki kemungkinan untuk benar. Nah, disinilah kita belajar hati-hati dengan pendapat kita. Yang benar belum tentu sepenuhnya benar, yang salah belum tentu sepenuhnya salah. Bisa jadi kalau konteks yang berbeda bisa jadi benar. Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang demikian? Mari kita sikapi dengan cara pandang yang berbeda. 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2 mengajak kita melihat perbedaan dengan kacamata cinta kasih sebagai sebuah keluarga. Jadi kita memandang orang lain sebagai keluarga. Ya. 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, coba yang dikasihi Tuhan, kita diajak melihat orang tua sebagai bapak kita, orang yang mungkin seusia ibu kita sebagai ibu, yang lebih tua dari kita sebagai kakak, dan yang lain sebagai adik. Pendek kata, surat Paulus kepada jemaat di Timotius ini ingin menasihatkan jemaat untuk saling punya perasaan ini adalah keluarga. Kalau keluarga, dia berbeda pendapat, dia akan lebih punya toleransi yang tinggi. Keluarga di tengah perbedaan pendapat akan penuh dengan kasih. Karena memandang bagaimanapun dia adalah keluarga saya. Dan keluarga kalau memberikan nasihat, saran, kritik, biasanya disampaikan dengan cara yang baik, ya, karena dia adalah keluarga, dia adalah saudara saya, dia orang tua saya. Karena itu di ayat yang pertama dikatakan janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Menegur sebagai orang tua itu baru menegur dengan halus, dengan benar, dengan cara yang sopan, dengan cara yang hangat, bukan sekedar konfrontasi, berbeda pendapat, apalagi nyalahkan. Nah, memang perbedaan pendapat itu diperlukan, ya. Menurut Stephen Hawking, dia berkata demikian, dalam hidupku saya tidak pernah belajar sesuatu dari seseorang yang selalu hanya setuju dengan saya. Saya tidak bisa banyak belajar dari seseorang yang selalu setuju dengan saya. Jadi perbedaan diperlukan supaya dengan perbedaan-perbedaan itu kita tambah banyak belajar. Dan kadang-kadang terhadap orang lain yang berbeda pendapat dengan kita justru mendapat banyak masukan, kita menjadi lebih kritis, kita lebih dalam lagi memahami
Apa yang menjadi pikiran kita. Dan kadang-kadang nasihat-nasihat orang lain, bahkan yang kita anggap salah sekalipun, bahkan melengkapi pandangan-pandangan kita sehingga menjadi lebih utuh. Nah, karena itu jangan lupa, seperti kata firman Tuhan, lihatlah perbedaan dengan cara mata, dengan cara pandang sebagai keluarga. Bagaikan orang tua kita, bagaikan ibu kita, bagaikan saudara kita, sebagai kakak adik kita. Sehingga kita berbeda pendapat dengan cara yang penuh cinta kasih. Tidak frontal, tidak kasar. Kita pilih kata-kata yang baik. Sebagaimana kita berbicara pada orang tua, kita bicara dengan sopan, dengan baik. Yang penting tujuannya. Nah, bahkan John F. Kennedy mengatakan demikian. Kalau di tengah perbedaan, mari kita menemukan cara merayakan perbedaan. Dengan mendiskusikan perbedaan tanpa memecah belah komunitas kita. Jadi kita merayakan perbedaan. Bukan membuat itu menjadi persoalan yang justru memecah belah hubungan suami istri, hubungan dalam komunitas, hubungan di tengah masyarakat dan sebagainya. Apalagi kita ini menjelang pemilu ya. Yang akan diadakan tahun 2024. Nah, di tengah persiapan pemilu, kampanye dan sebagainya, banyak orang berbeda pendapat. Tapi mari kembali, ketika berbeda pendapat, kita memandang mereka yang berbeda dengan kita sebagai saudara, sebagai orang tua, sebagai ibu, kakak dan adik. Berbeda pendapat dengan cara yang penuh kasih. Juga dengan kehidupan kita yang begitu banyak beragam di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, di tengah keluarga, juga di tengah jemaat. Kita belajar berbeda dengan penuh cinta kasih, dengan tetap toleransi. Mengapa? Maka karena dengan terus demikian kita makin diperlengkapi dengan semua pendapat-pendapat orang lain. Kita akan semakin dilengkapi dengan lebih kritis, lebih mendalam dengan pendapat mereka semua. Yang kedua, di ayat yang kedua kita tadi diingatkan, supaya kita punya hati yang murni, ya, dengan penuh kemurnian, atau dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, yang lebih objektif, yang tulus. Nah, dengan cara demikianlah kita berdialog, ya, dengan hati yang murni. Jangan beda pendapat, tapi isinya hati yang penuh kemarahan, penuh dengan kebencian, atau memandang orang lain dengan permusuhan. Mari kita berbeda pendapat dengan cara yang arif, bijak, dengan tulus, dengan cinta, yang membuat perbedaan itu terjembatani karena sikap kita yang lunak, yang lemah lembut, dan itu akan menghasilkan perbedaan yang menjadi berkat. Dengan cara demikianlah kita merayakan perbedaan. Dan yang terakhir, mari kita jadikan perbedaan-perbedaan itu, apapun perbedaan kita dengan orang lain, untuk melayani Tuhan. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana bisa? Karena perbedaan-perbedaan itu, kalau disatukan, akan saling melengkapi, saling bersinergi. Ketika saya berbeda dengan orang lain, kita masing-masing akan memiliki jalan untuk menjadi berkat dengan cara masing-masing. Karena itu kita tidak heran, gereja juga bermacam-macam model, cara beribadah, dengan segala macam perbedaan antar gereja. Saya kira itu akan menjadi sesuatu yang indah, bagaikan kebun bunga dengan macam bunga dan warna-warninya. Demikian juga pendapat kita dengan di tengah masyarakat, pandangan-pandangan politik orang, pandangan-pandangan orang dalam memandang sesuatu. Beragam pandangan itu membuat indahnya kehidupan. Seperti bunga-bunga di padang, dengan rangkaian macam-macam jenis macam bunga warna-warni, membuat indah kehidupan. Biarkan perbedaan itu tetap ada, tetapi mari tiap kita memilih yang terbaik sesuai dengan hati kita. Dan tentu saja mari kita terus hidup dalam sabda Tuhan di tengah perbedaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami berbeda dengan orang lain, dan ajar kami tetap memilih yang terbaik sesuai firman-Mu, supaya dengan menjalaninya sesuai firman itu, kami justru bisa memperkaya kehidupan dengan segala hal yang terbaik yang bisa kami berikan buat dunia. Kami bersyukur kami memiliki keluarga di tengah dunia ini, yaitu semua orang di sekeliling kami.
Kami hendak memandang mereka sebagai orang tua, sebagai bapak, ibu, kakak, dan adik kami. Biarlah dengan demikian hidup kami semakin indah, walaupun kami banyak berbeda dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau merayakan kehidupan kami dengan orang sekeliling kami. Amin.